Seharusnya militerasi, bukan militerisasi. Di tengah berbagai tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi Indonesia, muncul wacana dan praktik yang cenderung memperkuat peran militer dalam ruang-ruang sipil. Dari keterlibatan tentara dalam proyek pembangunan hingga wacana revisi Undang-Undang TNI yang memberi kewenangan lebih luas di luar fungsi pertahanan, ada kecenderungan menuju militerisasi, sebuah proses ketika peran militer merambah ke aspek-aspek sipil dan pemerintahan. Namun, apakah ini jalan yang benar? Atau seharusnya yang kita dorong adalah militerasi, yakni literasi masyarakat tentang militer agar partisipasi warga lebih kritis dan demokratis? Memahami perbedaan, militerisasi vs militerasi. Militerisasi adalah proses menyisipkan pola pikir, struktur, dan kekuasaan militer ke dalam kehidupan sipil. Ketika jabatan-jabatan sipil diisi oleh perwira aktif atau purnawirawan, ketika narasi negara terlalu mengagungkan kekuatan bersenjata sebagai solusi tunggal untuk segala masalah, saat itulah militerisasi terjadi. Ia membentuk masyarakat yang kaku, hierarkis, dan seringkali menempatkan rakyat sebagai objek yang harus tunduk. Militerasi, di sisi lain, adalah sebuah konsep edukatif. Ini berarti memperkenalkan pemahaman yang kritis kepada warga tentang fungsi ideal militer dalam negara demokratis. Masyarakat yang militerat bukanlah masyarakat yang tunduk pada militer, melainkan masyarakat yang memahami batas-batas peran tentara, menghormati profesionalisme prajurit, dan berani mengkritik jika militer melampaui mandatnya. Mengapa militerisasi berbahaya? Militerisasi mereduksi demokrasi. Ketika tentara terlalu dominan di ruang sipil, suara rakyat mudah diabaikan. Budaya kritik dibungkam oleh doktrin kepatuhan. Pendidikan dikendalikan dengan kedisiplinan buta, dan masyarakat sipil kehilangan kekuatannya sebagai pengontrol kekuasaan. Sejarah negara-negara otoriter mengajarkan bahwa kekuatan militer yang tidak terkontrol sering berujung pada represi dan pelanggaran hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri, jejak kelam masa Orde Baru adalah bukti nyata bagaimana dwifungsi ABRI, militer dan sipil, menciptakan ketimpangan dan ketakutan. Reformasi 1998 berusaha membatasi itu. Namun kini bayang-bayang militerisasi kembali hadir, bahkan menyentuh lembaga pendidikan dan birokrasi. Literasi kritis sebagai penangkal. Alih-alih memperluas kuasa militer, yang dibutuhkan Indonesia hari ini adalah literasi, pendidikan politik, pemahaman konstitusi, dan kesadaran tentang peran militer dalam sistem demokrasi. Militerasi berarti mengajak warga untuk mengenal sejarah militer Indonesia, kontribusi dan kritik terhadap institusi ini, serta pentingnya kontrol sipil atas kekuatan bersenjata. Ketika rakyat melek militerasi, mereka tidak anti-militer, tapi tahu kapan harus bertanya, apakah tentara sedang menjaga negara, atau sedang melampaui perannya. Apakah kehadiran militer di ruang sipil adalah solusi, atau justru gejala lemahnya institusi sipil itu sendiri? Penutup, Indonesia tidak butuh lebih banyak militer dalam pemerintahan. Yang kita butuhkan adalah masyarakat yang lebih militerat, kritis, sadar, dan berani menjaga demokrasi. Karena demokrasi yang sehat bukan hanya ditentukan oleh siapa yang memegang senjata, tetapi oleh siapa yang berani bersuara untuk kebenaran. Saya juga bisa bantu kembangkan versi opini editorial atau infografis penjelasan jika kamu mau menyebarkan ini ke media sosial atau blog.